Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazirun, saya mahasiswa Teknik Informatika T. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang data flow diagram, yang merupakan tugas mata kuliah rekayasa perangkat. Langsung saja. Data flow diagram. Apa itu data flow diagram? DFD atau data flow diagram adalah suatu atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem orientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Sistem informasi ini, DFD sering dipakai analisis untuk membuat sebuah sistem dengan baik, di mana ini nantinya dikasihkan kepada para programmer untuk memulai proses coding, yang mana para programmer ini melakukan coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis. Yang berikut fungsi DFD. Pada dasarnya ada 3 fungsi DFD, yaitu sebagai berikut. Pengembangan sistem. Fungsi pertama dari pengembaraan sistem. DFD dapat kamu gunakan untuk menggambarkan sebagai suatu jaringan yang fungsional. Di dalam jaringan ada berbagai komponen yang dihubungkan satu sama lain menggunakan alur. Dengan begitu, kamu bisa memahami setiap alur yang ada dalam sistem tersebut. Yang kedua, pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga digunakan untuk membuat sebuah model yang baru. Kamu bisa sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang DFD tersebut. Dengan begitu, kamu bisa melihat beberapa bagian penting untuk acuanmu merancang sebuah sistem. Dan yang terakhir, penyampaian rancangan sistem. DFD yang ketiga adalah menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah visual. Oleh karena itu, kamu bisa menggambarkan rancangan sistem menggunakan DFD dan menyampaikannya pada program pembuat sistem, klien, dan mengetahuinya. Mereka pun akan lebih mudah memahami rancangan yang kamu buat. Yang berikut, alur aturan utama. Ada 4 aturan utama dalam pembuatan DFD, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah input dan output. DFD setidaknya harus memiliki 1 input, dan hal ini disebabkan karena DFD harus menggambarkan alur sistem dari awal hingga akhir. Yang kedua, hubungan data store. Adalah setiap data store harus berhubung 1 input dan 1 output. Dengan begitu, data store bisa menyimpan semua data yang masuk ke sistem. Yang ketiga, data store harus diproses. Setiap data yang tersimpan di data store harus melalui sebuah output. Dan yang keempat, posisi proses. Setiap proses yang terdapat di DFD harus menjalani proses lainnya. Yang berikut, simbol dalam DFD. Simbol dalam DFD adalah ada 4. Yang pertama terminator, proses, yang ketiga data flow, dan yang keempat fungsi dari terminator adalah di luar sistem yang memberikan input sistem atau menerima output dari sistem berupa organisasi atau sistem lain. Fungsi dari proses yaitu aktivitas yang mengelola input menjadi output. Fungsi dan data pada sistem atau antar proses dan terminator, serta antar proses dan data store. Dan yang terakhir, fungsi dari data store yaitu penyimpanan data database, biasanya berupa tabel. Penjelasan lebih lanjut tentang simbol dalam DFD. Yang pertama, ada external entity. Simbol pertama yang digunakan dalam DFD adalah external entity atau terminator. External entity adalah pihak yang berada di luar sistem. Bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lainnya. External entity akan memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem. Simbol DFD yang satu ini digambarkan dengan simbol kotak atau persegi panjang. Yang kedua adalah proses. Proses dalam DFD adalah proses yang dilakukan sebuah mesin untuk mengubah input menjadi output, menjadi format yang berbeda. Proses digambarkan dengan simbol lingkaran atau persegi panjang dengan garis di bagian dalamnya. Yang ketiga, data store. Data store adalah file yang menyimpan data atau informasi untuk digunakan. Dengan kata lain, data store adalah database. Biasanya data store berupa tabel sehingga lebih mudah diolah.
Setiap data store harus berhubungan dengan setidaknya satu input dan satu output. Seperti dikutip di Visual Paradigm, data store digambarkan dengan simbol 2 garis sejajar. Dan yang keempat terakhir, data flow. Data flow adalah arus data yang mengalir di antara suatu proses, terminator, dan data store. Data flow digambarkan dengan sistem simbol tanda panah. Yang keempat, yang berikut, cara membuat DFD. Yang pertama, penamaan untuk sebuah external entity harus jelas dan disesuaikan dengan sistem yang dibuat. Yang kedua, jika proses yang akan dibuat pada DFD lebih dari satu proses, maka proses harus diberi nomor untuk memudahkan dalam pemetaan dan menunjukkan kepada proses tertentu. Jumlah maksimum proses dalam satu DFD direkomendasikan dari 6 hingga 9, dan jumlah minimum adalah 3. Proses dalam satu DFD untuk DFD level 1. Semua proses dalam DFD akan menuju kepada proses lain atau penyimpanan data. Setiap proses harus memiliki setidaknya satu input dan satu output. Yang ketiga, salah satu aturan untuk menggambarkan DFD adalah bahwa semua aliran atau data flow harus dimulai dan diakhiri dan diakhiri pada langkah pemrosesan. Ini cukup logis, karena data tidak dapat memproseskan diri sendiri input sehingga menjadi output tanpa adanya proses. Setiap penyimpanan data harus memiliki satu data mengalir keluar. Data yang disimpan dalam suatu sistem harus melalui proses agar bisa tersimpan pada akhirnya. Demikian penjelasan video saya. Pada lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.